kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Mudah-mudahan yang selama ini zakat ini mereka menunaikan dengan kebaikan, tapi tidak terorganisir. Jadi sasarannya kurang tepat. Yang sudah menerima dikasih lagi. Tapi di saudara kita misalnya mohon maaf di Banten Selatan misalnya, yang tidak tersentuh sama sekali, malah nggak ada yang nyentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Basnas Provinsi Banten, Bapak Profesor Dr. A.S.B. Sanjaya LMM, yang pada siang hari ini berkesempatan hadir di acara Bincang Seputar Zakat. Luar biasa, Kang Dede ini Prof. Sibli berkesempatan hadir di acara siang hari ini. Rekan-rekan tadi dari kelompok nyanyi jalanan ya, Rangkas Bitung, yang luar biasa tadi suaranya ya, cukup menghibur kita semua di Ramadan pada hari ke-10 atau 8 hari acara Cahaya Semarak Ramadan yang diselenggarakan oleh Basnas Provinsi Banten. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan ya untuk bisa menghadiri acara rutin yang diselenggarakan oleh Basnas Provinsi Banten, Semarak Ramadan, Cahaya Semarak Ramadan, yang diselenggarakan di Mall of Serang. Hari ini adalah hari yang ke-8 sejak pembukaan pada Sabtu pekan lalu ya. Kang Dede juga hadir waktu itu saya lihat gitu ya. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, bincang seputar zakat pada siang hari ini tentu hal yang istimewa karena mengangkat yang tidak biasa, mengangkat pandangan mengenai milenial terhadap Basnas Provinsi Banten dan juga pandangan tentang zakat gitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalangan milenial ini menempati populasi yang cukup besar ya dibandingkan dengan kelompok non milenial ya, atau generasi non Z ya gitu. Memang kalangan milenial ini belum seluruhnya mungkin belum menjadi muzaki, tapi potensi kalangan milenial ini merupakan cikal bakal ya, cikal bakal muzaki ketika mereka sudah bekerja dan memperoleh penghasilan seperti itu. Jadi perbincangan pada siang hari ini tentu saja sangat bermanfaat, dan apalagi ditambah dengan narasumber yang luar biasa. Ini adalah Pak Haji Dede Rohana Putra ya, di kalangan milenial beliau terkenal dengan akun Instagramnya itu Dewan Viral gitu ya. Jadi mudah-mudahan selain Dewan Viral, beliau kita dorong untuk bisa memviralkan zakat sehingga kemudian pengumpulan zakat di Provinsi Banten terus meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit saya sampaikan, beliau adalah saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi 5 DPD Provinsi Banten dan juga Ketua Fraksi. Wakil Ketua sekarang. Wakil Ketua Fraksi PAN DPD Provinsi Banten. Luar biasa. Beliau juga aktif di berbagai organisasi, dan backgroundnya beliau ini adalah juga dulu adalah mantan aktivis di Cilegon ya. Saya sering memantau aktivitasnya luar biasa, dan alhamdulillah beliau bisa menjadi wakil rakyat di Provinsi Banten dan memiliki sangat kedekatan dengan gerakan zakat di Provinsi Banten. Beri tepuk tangan kepada beliau. Tema kali ini memang mengangkat pandangan luar ya, berkenaan dengan bagaimana pandangan masyarakat berkenaan dengan Basnas Provinsi Banten. Ini dari kacamata milenial, kalangan milenial, dan
Kak Haji Dede ini masuk dalam kategori milenial karena masih usianya di bawah ya 85 saya lahiran kan. Iya, masih di bawah 40 ya. 40 tahun. Jadi masuk kategori milenial dan sangat pas sekali Basnas Persib Banten menghadirkan beliau. Silakan Pak Haji Dede menyampaikan bagaimana pandangan berkenaan dengan Basnas Persib Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Pak Prof yang saya hormati beserta para hadirin ya. Hari ini saya senang, bangga bisa berdiskusi, berbincang lagi ya di acara yang luar biasa ini, acara yang baik di dunia, tentu insya Allah baik juga di akhirat ya. Karena terkait dengan zakat. Kalau zakat itu ditunaikannya di dunia, dinikmatinya di akhirat. Betul. Kalau nabung itu dinikmati di hari muda, ditunaikan di hari muda, ditunaikannya di hari muda, dinikmati di hari tua. Kalau ini buat di akhirat nanti, maka kita bahagia. Hadirin yang saya hormati, menurut kriteria ya, milenial itu lahiran tahun 80 sampai tahun 2000-an ya. Kalau di atas tahun 2000-an generasi Z. Sebenarnya milenial ini sudah rata-rata sudah memenuhi muzaki. Karena usianya kira-kira kan minimal di umur 23 kan minimal tuh ya. Ada yang sampai umur berarti kalau tahun 80 misalnya berarti sudah umur 43 lah, itu masih kalangan milenial katanya. Jadi memang target untuk untuk yang menunaikan zakat ini tentu ya kalangan milenial lebih banyak. Maka untuk itu pendekatan secara milenial ini harus agak berbeda. Kita lihat misalnya bisa klik di Google beberapa kriteria ciri-ciri orang milenial. Orang milenial salah satunya narsis misalnya kan. Itu karena lahirnya Instagram awal, lahirnya media sosial itu di kalangan milenial. Beda dengan generasi Z. Kalau generasi Z yang tahun 2000-an itu sekarang malu-malu orang ya. Nah, maka pendekatannya misalnya dengan cara-cara yang narsis misalnya. Dengan adanya kayak gini kan narsis ini kita diskusi kan. Nanti bisa diupload di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya. Tapi memang perlu kita akui bahwa milenial ini belum tersadarkan sepenuhnya terkait dengan kewajiban zakat. Nah, mudah-mudahan dengan cara diskusi seperti ini ya, Basnas ini bisa menyentuh kalangan milenial yang tiap hari mainnya gadget, yang tiap hari mainnya internet, yang tiap hari mainnya media sosial. Ini memang harus lebih banyak lagi dan memang harus ada penghargaan yang ekstra kalau menurut saya. Karena tadi narsis tadi kalau anak milenial itu. Jadi misalnya ke depan mungkin ini menjadi catatan buat kita ya. Misalnya orang yang naik haji misalnya, boleh juga tuh harus mendapatkan sertifikat lunas zakat misalnya. Jadi kalau orang yang belum lunas zakat ya jangan tunaikan haji karena kewajiban kita kan tunaikan sholat, zakat, puasa, baru haji kan gitu. Jadi atau kegiatan-kegiatan yang lain yang berkaitan dengan keagamaan saya kira ini penting. Memang kalangan milenial itu agak berbeda dengan yang mohon maaf disebutnya kolonial misalnya kan. Jadi memang harus ada ekstra pendekatan saya kira seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali ya bahwa pendekatan juga penting dalam mendekati kalangan milenial ini, termasuk juga tadi tentang bagaimana kemudian mencari strategi yang tepat dalam literasi zakat di kalangan milenial. Nah, bicara dengan zakat ini, Kang Dede memang sebagaimana disampaikan oleh Pak Prof. Sibli ini memang potensi zakat di Provinsi Banten ini luar biasa ya. Kalau saya sebutkan memang di sini mencapai 11 triliun lebih lah ya, atau setara dengan APBD Provinsi Banten lah ya. Tapi dari potensi sebesar ini realisasinya masih di bawah 10% ya. Jadi salah satu kendalanya memang tadi bahwa literasi zakat di kalangan milenial ada tadi yang sudah masuk muzaki, ada juga yang masih cikal bakal ya untuk menjadi menjadi muzaki. Nah, menyadarkan kalangan milenial ini tadi disebutkan memang ini harus melalui pendekatan yang berbeda ya. Sedangkan menurut Kang Dede ini bagaimana sebetulnya pendekatan yang telah dilakukan oleh Basnas Provinsi Banten selama ini dalam tadi mendekati kalangan milenial gitu. Baik, pertama saya mau mengomentari terkait dengan potensi tadi ya, bahwa potensinya sampai 11 triliun. Sebenarnya ya, kalau kita ngitung kasar, saya kan orang ekonomi nih Kang. Orang ekonomi itu gampang ngitungnya. Produk domestik regional bruto Provinsi Banten itu sampai 800 triliun satu tahun. 800 triliun. Sampai 800 triliun satu tahun. Kalau 800 triliun kali misalnya 2,5%, maka potensinya bukan 11 triliun. Itu potensinya hampir 20 triliun.
Nah, tapi mungkin dari perputaran ekonomi itu tidak semuanya muslim tentu kan, mungkin harus dikurangin kira-kira. Makanya mungkin 11 triliun itu kira-kira dari peredaran uang yang berputar, ekonomi yang berputar mungkin dikurangin kira-kira yang non muslimnya kira-kira. Dan mungkin non muslimnya paling banyak perputarannya daripada yang muslimnya kira-kira itu pertama ya. Kedua, terkait dengan upaya yang telah dilakukan sama Basnas Provinsi, saya kira sudah ada transformasi. Saya bahkan sudah beberapa kali diundang ya, termasuk diskusi sebelumnya bahwa memang ini ada sebuah pergeseran. Kemarin saya lihat juga menunaikan zakat sudah tidak lagi manual. Nah, nanti kita uji coba nih, transfernya nanti udah bisa pakai barcode belum gitu kan? Sudah pakai aplikasi Dana atau yang lainnya belum? Jadi memang cara-cara pendekatan supaya orang mau zakat itu lebih gampang, lebih simpel. Nggak perlu lagi misalnya harus bawa duit cash misalnya. Nah, ini kan generasi zaman sekarang kan kayak gitu, udah jarang bawa uang cash ya, jarang bawa dompet, yang dibawa handphone. Dalam handphone itu ada duitnya gitu kira-kira. Nah, ini sudah ada perubahan transformasinya. Saya kira mudah-mudahan Pak Prof ini beserta jajaran di Basnas Provinsi terus mendorong ada transformasi pendekatan-pendekatan ya, mulai dari media sosial. Media sosial ini tidak bisa dihindari. Kalau kita menghindari media sosial, kita akan menjauhi dan merasa terasing dalam dunia hari ini. Karena dunia hari ini pagi sampai pagi lagi selalu ada media sosial. Itu pertama. Kedua, transformasi digital. Nah, ini transformasi digital salah satunya bagaimana pembayaran melalui digital, bagaimana penjemputan melalui digital. Jadi nggak perlu lagi misalnya orang mau zakat harus jauh-jauh datang ke Basnas Provinsi kejauhan. Cukup klik misalnya websitenya atau aplikasinya, tinggal tanya-tanya di situ, nanti ada operator sistem misalnya, saya penghasilan dalam setahun 100 juta misalnya, berapa yang harus dibayarkan, 2,5 juta, berapa, kemana bayarnya, bisa langsung ke akun. Nah, hal-hal yang digital ini memang harus terus ditingkatkan, harus ada transformasi. Nah, sekarang Basnas sudah mulai, dan memang tinggal bagaimana menyasar, bagaimana menyadarkan, bagaimana mengajak kepada muzaki yang ada di Provinsi Banten khususnya ya. Selain itu saya kira tadi saya diskusi sedikit ya, bahwa memang sebenarnya yang muzaki itu banyak yang sudah menunaikan. Mungkin karena tidak tercatat, tidak terlaporkan. Nah, mungkin kalau sekarang misalnya kita baru tercapai 100 miliar dalam seluruh Basnas Provinsi, Kabupaten Kota misalnya di Provinsi Banten, mungkin bisa ada 2-3 kali lipat sebenarnya zakat yang sudah ditunaikan. Cuma memang tidak terreport. Nah, tadi bagus idenya yang sudah berjalan di Tangerang Selatan, katanya ada sebuah program di mana melibatkan RT RW ketika masyarakat di situ menunaikan zakat, khususnya zakat fitrah misalnya, terdata, walaupun yang membagikan, yang menyalurkan bisa mereka sendiri. Nah, ini saya kira terobosan yang bagus. Kenapa? Karena kalau itu tercatat, harkat dan martabat umat muslim terangkat. Ini bayangkan potensi 11 triliun, dapatnya bisa cuma 100 miliar, padahal kan cuma 1%. Kan kita miris banget. Apakah orang muslim ini pada nggak mau zakat gitu kan? Padahal sebenarnya menunaikan zakat, cuma tidak tercatat. Saya kira Pak Prof ini bisa digarap ya. Mungkin yang paling gampang melalui aplikasi misalnya ya. Dibuat aplikasi supaya masyarakat lebih memudahkan untuk melaporkan. Minimal melaporkan dulu deh. Ketika dia menunaikan zakat di lingkungan, dilaporkan bahwa saya misalnya penghasilan sekian, bisa dilampirkan misalnya SPT tahunan atau bukti potong apa misalnya kan gitu ya. Nanti dia tunaikan, bisa dilaporkan, ditunaikan kemana-mana saja. Ini dalam rangka mencatat dulu, nggak apa-apa. Nanti mungkin lama-lama kalau dia sudah melaporkan, sudah tercatat, lama-lama dia mungkin sebagiannya mau ditunaikan ke Basnas. Nah, ini saya kira terobosan-terobosan ya, butuh terobosan-terobosan baru. Salah satunya tadi bagaimana melibatkan media sosial, bagaimana digitalisasi, dan tadi bagaimana kalau bisa mengakomodir para muzaki yang sudah menunaikan tapi tidak ditunaikan di Basnas. Nah, minimal mereka tercatat report. Ini saya kira buat apa? Buat memberi penyemangat. Oh, ternyata sebenarnya umat muslim itu kompak, umat muslim itu besar sebenarnya, sudah menunaikan, cuman tidak tercatat, tidak terreport. Nah, kita ingat bahwa kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Mudah-mudahan yang selama ini zakat ini mereka menunaikan dengan kebaikan, tapi tidak terorganisir. Jadi sasarannya kurang tepat. Yang sudah menerima dikasih lagi. Tapi di saudara kita misalnya mohon maaf, di Banten Selatan misalnya, yang tidak tersentuh sama sekali, malah nggak ada yang nyentuh. Nah, ini saya kira makanya harus ada organisasi yang kira-kira lebih rapi disusunnya supaya memang zakat itu tepat sasaran. Mungkin saja di perkotaan misalnya dia sudah banyak,
dari industri dapat, dari orang-orang kaya dapat misalnya kan. Tapi saudara-saudara kita di Banten Selatan industri nggak ada, orang kaya nggak ada misalnya. Yang saya lihat tadi gambar rumahnya mana, yang sampai rusak misalnya ini nggak tersentuh. Nah, mudah-mudahan menjadi catatan Pak Prof ya, ada perbaikan-perbaikan ke arah seperti itu. Iya, Sobat Basnas, menarik sekali nih elaborasi dari Kang Dede Rohana ini berkenaan dengan tadi bagaimana strategi ke depan Basnas Provinsi Banten. Sobat Basnas dan pemirsa Kabar Banten, Basnas Provinsi Banten sudah melakukan transformasi kalau dalam pandangan media kami ya. Tadi berbagai kegiatan juga sudah mulai mengarah ke digitalisasi. Dan juga ada beberapa program di Kang Dede yang dilakukan oleh Basnas Provinsi Banten, diantaranya tiap tahun ada program zakat goes to kampus ya, kalau tidak salah ya, seperti itu, yang diselenggarakan Basnas Provinsi Banten ke sejumlah kampus di Banten gitu ya. Menurut Kang Dede, apakah ini perlu dipertahankan atau ada gagasan-gagasan lain yang lebih bagus gitu? Ini udah bagus sih kalau zakat sudah go to kampus ya. Cuma catatan dari saya nih ya, anak milenial nih Pak Prof. Basnas sudah mentransformasi, mulai melakukan pemasaran, penyuluhan, sosialisasi melalui media digital termasuk melalui medsos. Tapi ini catatan nih, mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki ya. Anak-anak sekarang itu Pak Prof tidak hanya dia suka main media sosial kan, tapi butuh konten-konten jenaka, konten-konten yang menarik, konten-konten yang gimana? Mohon maaf nih, saya kan dewan viral nih. Saya kalau bikin konten yang standar, lagi rapat misalnya lah, atau lagi bagi-bagi sembako, nggak ada yang like, nggak ada yang lihat. Tapi kalau konten-konten yang sedikit ada lucunya ya saya kira ini mudah-mudahan nanti banyak anak-anak Banten, banyak sekali yang lulus, yang anak-anak kuliahan misalnya dia bikin konten. Kebetulan saya juga beberapa kali nyoba bikin konten murah meriah, kan anak-anak muda, anak-anak yang baru kuliah semester 2, semester 3 bikin konten mau dibayar 300.000 satu konten, tapi bagus-bagus. Nah ini saya kira ke depan mungkin selain kita misalnya momen-momen diskusi kayak gini, buat konten-konten terkait zakat yang menarik. Itu banyak anak-anak saya aja kalau lihat konten gara-gara menarik diklik sama dia. Setelah mengklik itu kan ngorder kan, akhirnya datang ke rumah, ada yang nganterin barang. Saya tanya anak saya ini kenapa beli, kontennya bagus. Nah, saya kira mudah-mudahan ke depan ya, nanti kalau konten-konten zakat ini nanti bagus, orang tertarik. Nah, nanti kan ngelik langsung, nanti dia bagaimana tuh nanti dibuat aplikasinya ketika nanti konten misalnya ada akun TikTok misalnya atau akun Instagramnya, ketika diklik langsung link ke aplikasi kita ya, nanti itu nanti langsung ke zakat. Saya kira itu penting. Jadi artinya zakat itu go to kampus sudah bagus. Tiga, bagaimana dikemas sedemikian rupa supaya anak-anak milenial ini lebih tertarik lagi. Coba Instagram, TikTok begitu banyak, tapi yang dilihat yang FYP itu yang kira-kira rada nyeleneh, yang kira-kira memang menarik Pak Prof. Nah, ini mudah-mudahan nanti ada elaborasi. Sudah ada memang, tinggal mengelaborasi, memperbaiki. Wajar saya kira karena persaingan di media sosial begitu terbuka, bukan hanya orang Banten, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia bisa bersaing. Maka hanya orang-orang yang kreatif saja. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Prof Basnas ini bisa menggandeng anak-anak muda, anak-anak muda yang kreatif bikin komunitas yang suka di media sosial ya, dia bikin konten-konten yang menarik. Nah, ini mudah-mudahan bisa menarik lebih banyak lagi anak-anak milenial untuk menunaikan zakatnya. Seperti itu. Iya. Kang Dede, Sobat Basnas dan Kabar Banten, banyak hal yang tadi disampaikan dan sekali lagi saya sampaikan bahwa di Basnas selain tadi Goes to Kampus juga ada program yang sangat luar biasa sebetulnya, yaitu satu keluarga satu sarjana. Iya. Ini sangat luar biasa manfaatnya dan sudah berlangsung cukup lama, dan ini juga tadi disampaikan oleh Kang Dede, ini bisa menjadi cikal bakal tadi ya, membantu mensosialisasikan zakat di kalangan milenial. Betul. Ya, ini saya diskusi minggu kemarin ya. Diskusi sama Pak Prof, ternyata ini sebuah produk dari Basnas yang unggulan. Bahkan ini diapresiasi oleh beberapa pihak. Nah, ini memang bagus. Saya sepakat harusnya di Banten itu ya minimal satu keluarga harus ada yang sarjana. Ini mungkin di daerah-daerah selatan, di daerah perkampungan mungkin bagi mereka sarjana itu begitu sulit, begitu mahal, begitu
apa namanya susah kira-kira ya. Nah mungkin kalau di perkotaan kakaknya sarjana, ibunya sarjana, bapaknya sarjana udah biasa. Tapi di daerah pedalaman perkampungan agak kurang. Nah ini sepakat saya kira kegiatan ini bisa lebih dielaborasi lagi dan lebih banyak diekspos lagi. Pak Prof, mudah-mudahan nanti dibuat sebuah konten kunjungan ke yang sudah disekolahkan, bagaimana responnya, apa hasilnya, biar orang tidak tahu. Oh ternyata kalau kita bayar di Basnas kegiatannya banyak sekali, khususnya bagaimana mencetak satu sarjana kepada orang yang tidak mampu. Nah ini saya kira akan banyak lagi orang tertarik, karena jujur mungkin tidak semua orang tahu Pak Prof dengan program unggulan ini. Saya juga baru tahu kemarin. Nah ini menarik sekali. Nah mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa menyasar kepada masyarakat yang belum mendapatkan program itu. Mungkin ada, kalau di kota-kota ya, mungkin rata-rata sudah sarjana. Di Cilegon misalnya tempat tinggal saya, mungkin yang nggak sarjana mungkin agak susah nyarinya ya gitu. Mungkin ada mantunya atau siapanya, atau kan ada program-program pemerintah kota banyak. Tapi kalau di daerah-daerah selatan mungkin agak susah sarjana itu. Nah dengan adanya kayak gini membantu. Cuman kebaikan itu zaman sekarang itu Kang, kalau tidak diekspos, kalau anak milenial itu kan harus harus pamer gitu ya. Kalau kita Basnas punya program bagus, nggak dipamerin di media sosial, ya nggak ada yang tahu gitu. Nah sekarang kebutuhan anak milenial itu, jadi harus tampilkan. Ini loh program-program yang baik, biar orang tahu memang wah ini nggak jadi ibadah. Nggak apa, memang zaman sekarang udah dunianya kayak gitu. Kalau kita berbuat kebaikan, berbuat prestasi memang karena Allah, tapi supaya memotivasi orang lain supaya berbuat yang baik, maka harus sampaikan. Niatnya motivasi, bukan buat sombong-sombongan seperti itu. Agak berbeda memang anak milenial itu narsis, saya sendiri narsis biasanya. Dikit-dikit foto, dikit-dikit kan zamannya sekarang milenial seperti itu. Kegiatan-kegiatan yang bagus itu tadi dibuat konten yang bagus, yang menarik dan sampaikan ke masyarakat, tapi penyampaiannya jangan monoton gitu. Dibuat sebuah konten yang menarik lah, kira-kira saya kira anak-anak muda itu punya kreativitas. Jadi orang ternyata di sana ada yang tadinya misalnya nggak mampu jadi sarjana sekarang dan menghasilkan, misalnya membantu perekonomian keluarga dan sebagainya. Seperti itu. Ya, Kang Dede, masih banyak hal yang kita gali dari Haji Dede Rohana Putra ini. Untuk sementara kita break dulu, Sobat Basnas dan Kabar Banten. Nanti setelah break kita mulai lagi dengan tema-tema dan permasalahan yang akan kita tanyakan kepada Dewan Viral kali ini. Sobat Basnas dan Kabar Banten, kita lanjutkan obrolan bincang seputar zakat pada siang hari ini dengan narasumber yang luar biasa, Haji Dede Rohana Putra. Tadi sudah membicarakan berbagai hal, masukan-masukan yang sangat luar biasa. Ini menjadi masukan berarti bagi Basnas Provinsi Banten. Tadi SKSS adalah program unggulan Basnas Banten yang menurut Kang Dede sendiri ini belum tersosialisasikan secara masif di masyarakat, sehingga banyak belum tahu lah seperti itu. Dan memang kayak program unggulan seperti ini memang harus dikemas ya, harus masif disosialisasikan, testimoni mahasiswanya yang berhasil dan sebagainya. Memang harus begitu kan Dede? Betul, harus, karena memang tadi zaman generasi milenial itu tadi narsis, ingin populer gitu ya. Memang promosinya harus ekstra. Ini memang bukan pamer saya kira, tapi bagaimana niat kita adalah memberikan inspirasi kepada mujaki-mujaki yang enggan menunaikan zakatnya misalnya, atau selama ini menunaikan tapi belum terkoordinir dengan baik, saya kira supaya terkoordinir dengan baik. Nah, karena banyak program-program yang luar biasa, yang bagus, yang memuliakan manusia, yang mengangkat harkat dan martabat orang yang tidak mampu menjadi sarjana. Jadi memang harus dikemas. Tapi tadi pesan saya, bagaimana memberikan informasi itu tidak monoton. Jadi informasi itu harus dikemas dalam sebuah konten yang pendek, mungkin 3-5 menit, tapi menarik gitu. Jadi ketika di-upload orang menarik. Nah ini tantangannya buat teman-teman Bas, bagaimana mencari konten kreator yang bisa membuat konten yang sebaik mungkin supaya orang senang melihat konten ini dan akhirnya tersampaikan informasi yang kita sampaikan. Seperti itu. Cuplikan potongan-potongan. Betul, cuplikan potongan-potongan, ajakan-ajakan, karena cara ngajak zaman sekarang berbeda. Ya, orang udah nggak lagi. Nih jualan udah nggak laku dia. Cuma bikin
lihat kalau kita konten kreator itu lihat sebuah informasi yang bagus, ujung-ujungnya jualan dia. Dengan sengaja orang ngelik, akhirnya beli dia. Gitu. Nah, ini saya kira harus diikuti ya dengan cara-cara kreatif seperti ini. Ya, Sobat Basnas dan Kabar Banten, Basnas Banten sendiri sudah memiliki beberapa tim lah ya. Saya sendiri sempat terlibat untuk membentuk konten kreator dan memang perlu didorong kembali untuk tadi memasifkan konten-konten yang lebih menarik lagi. Nah, Kang Dede, ini kalau bicara kalangan milenial tadi memang harus perlu pamer lah ya. Pamer memang di kalangan pemahaman masyarakat umum kan apakah berzakat itu harus pamer dan sebagainya. Tapi memang tadi selagi tujuannya adalah untuk memotivasi para muzaki, saya pikir tidak masalah, dan sejumlah kalangan menggalakkan ini ya zakat di kalangan ini sebagai lifestyle ya, betul, gaya hidup ya, betul, ya. Ini memang istilahnya lifestyle ini kok berzakat seperti lifestyle ya? Kayak kalau dari sisi pandangan agama kayaknya sih nggak pas lah begitu. Tapi kalau tadi karakter kalangan saya pikir memang lifestyle ini memang harus digaungkan di kalangan milenial untuk berzakat. Mungkin barangkali ke depan ketika kalangan milenial berzakat harus foto lah gitu ya, bahwa saya telah berzakat, begitu Kang Dede? Betul, saya kira sangat tepat itu ya kalau zakat itu menjadi lifestyle anak milenial, karena memang ada sebuah perubahan tradisi, perubahan pola pikir, dan anak milenial sama anak kolonial memang agak berbeda. Memang ini kita tidak bisa hindari, saya kira. Yang penting niatnya saya kira jangan pamer, mungkin tidak perlu dicantumkan nilai rupiahnya gitu ya. Tapi bagaimana dikemas demikian rupa bahwa menyampaikan informasi itu niatnya adalah bagaimana untuk menginspirasi orang, untuk mengajak, untuk mendorong supaya orang menunaikan juga, kan itu dikemasnya, bukan untuk pamer-pameran. Saya kira ini kalau orang-orang yang kreatif bisa mengemas itu demikian rupa, bisa dikemas supaya orang tertarik gitu ya, supaya memang ini kayak hidup sekarang. Kalau sudahkah kamu zakat bulan ini, kan? Dengan kata-kata yang jenaka, dengan gambar-gambar yang jenaka, dengan video-video yang menarik, saya kira mudah-mudahan bisa lebih membumikan lagi zakat. Sebenarnya zakat ini orang sejak lahir, sejak kecil, sejak sekolah sudah dia diajarkan. Tapi bagaimana itu menjadi sebuah kebutuhan, ini yang belum. Bagaimana supaya orang itu kalau belum zakat merasa kayak belum mandi, kira-kira seperti itu. Kalau sudah zakat sudah bersih, rasa sudah mandi gitu. Atau misalnya kalau berzakat itu kita sudah nabung untuk investasi gitu ya. Nah, itu nanti akan kita ambil nanti di akhirat nanti gitu. Kalau hari ini kita nabung di dunia, mungkin dinikmatnya di hari-hari tua atau di hari kita susah gitu ya. Tapi kalau zakat ini kita tunaikan, ini bukan hilang, tapi diinvestasikan, bahkan investasinya itu aja nggak pakai kalkulator. Udah berlipat-lipat. Kalau suku bunga di bank misalnya berapa, itu udah berlipat-lipat. Pahalanya kan akan dinikmati, kita nggak heran. Saya kira pendekatan secara milenial ini perlu sangat-sangat perlu sekali. Justru kalau tanpa pendekatan dengan cara milenial, saya yakin zakat akan tersisihkan dengan program-program yang lain. Untuk itu, ini zakat adalah perintah agama, kewajiban umat Islam, apalagi yang kriteria ya para muzaki, saya kira ini sebuah kewajiban. Jadi dibudayakan kalau orang nggak zakat jadi merasa belum mandi gitu seperti itu. Nanti kalau punya mobil tulisan misalnya kalau saya udah orang beli mobil harus bisa sertifikat zakat misalnya. Saya kira karena perintah zakat itu kan perintah yang wajib, kewajiban itu harus dipaksa. Saya kira. Maka pemaksaan itu saya kira bisa dibuat dalam sebuah aturan ya. Tapi aturan saling terkaitan. Kalau misalnya nggak terkaitan nggak bisa. Misalnya tadi orang misalnya kalau naik haji kan mau mau haji ibadah kok, masa dia belum menaikkan zakat, minimal berikan sertifikat zakat. Minimal sertifikat zakat ditanya sudah zakat kemana. Kalau dia berbohong kan dia, saya mau naik haji loh, masa berbohong kan gitu kan? Saya udah zakat belum, ya saya belum zakat kan tinggal, udah belum zakat berapa kemampuannya sesuai dengan itu ibadah. Saya kira cara-cara pendekatan ini kita dukung, apalagi saya selaku sekretaris komisi 5 sangat yang baik ya. Bahkan saya berkali-kali nunggu kalau mau datang ke komisi 5 kita diskusi, ayo apa yang kita bantu. Apakah dulu saya sampaikan kalau perlu sebelum Ramadan kita undang seluruh mall yang di Banten supaya kita layak sama saya bilang. Atau misalnya tadi perguruan tinggi atau mungkin industri-industri yang mayoritas umat muslim misalnya ya, bisa kita undang, misalnya bagaimana caranya supaya zakat mereka bisa nggak dikolektif di perusahaan misalnya tuh. Kalau itu bisa
bisa berlipat-lipat itu. Hari ini kan yang bisa dikolektif hanya pemerintah. Tapi kalau di pihak swasta nggak bisa dikolektif. Nah, kalau bagaimana cara pendekatan ini memang butuh kerja keras saya kira, tapi bukan perkara yang mustahil. Kalau misalnya kita bahu-membahu ya, antara Basnas, antara eksekutif legislatif ya, dan stakeholder yang ada. Ya, memang ini kewajibannya hanya buat ulama muslim. Mungkin di beberapa perusahaan banyak juga yang bukan muslim ya. Tapi saya kira ada titik tengah yang bisa kita carikan solusi bagaimana supaya pengumpulan zakat ini bisa lebih bisa lebih viral lagi ya, bisa lebih banyak lagi kita jalan di beberapa sektor, karena sektor pemerintah maupun saja, tapi di swasta, di wisata misalnya, atau tadi di kampus atau di tempat yang lain. Iya. Berkenaan tadi dengan penggalian potensi dan pengumpulan zakat secara masif, peran DPRD juga sangat penting ini, Kang Dede. Nah, selaku Sekretaris Komisi 5, bagaimana ini dukungan DPD selama ini terhadap Basnas Provinsi Banten? Ya, dukungan kita tentu yang pertama selaku anggota DPRD ya. Jakarta sudah dipotong tiap bulan. Itu udah pasti. Nanti ini kan baru dari penghasilan DPRD ya. Teman-teman dewan kan banyak juga yang pengusaha, saya kira punya usaha menurut saya ya. Mungkin bisa juga menaikkan. Dorongan apa dukungannya? Saya kira selama ini ya bukti walaupun padat, kalau yang bulan masa saya hadir kan gitu. Belum tentu orang mau datang. Betul. Belum tentu orang mau datang kalau tapi saya bilang kebetulan Bapak saya bawa anak voice-nya gitu ya. Bilangin hari ini kita harus datang ke acara Basnas dulu, saya bilang ya. Walaupun saya punya kegiatan banyak, tapi ini sebagai dukungan. Tapi sebagai kelembagaan tentu karena mitra ya, karena Basnas ini mitra Komisi 5 terkait dengan Kesra dan lain sebagainya, tentu secara kelembagaan DPRD kita dukung ya, terkait dengan kegiatan apa atau apa yang support. Tentu tadi itu bisa saya tawarkan kalau kita ada program mengalami kesulitan sebelum program jangan singkat-singkat ya. Apa yang bisa saya bantu ya, apa yang perlu saya bisa dorong saya dorong ya. Jadi jangan khawatir atau ada regulasi yang lain atau cara apa yang lain yang dibutuhkan kita keluarkan. Selagi itu kewenangan DPRD saya dorong, saya pasang badan buat Basnas. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk Kang Dede Rohana Putra. Ini Kang Dede, sebelum waktu membatas kita ya, ada pertanyaan yang dikirimkan khusus ke saya ini, ada request ini dari beberapa teman ini. Ini Kang Dede katanya siap nggak kalau ditunjuk menjadi duta zakat atau dewan yang viralkan zakat gitu, Kang Dede? Tadi saya kira untuk kebaikan, apalagi ini kebaikannya bukan hanya kebaikan di dunia ya, kebaikan buat daerah, saya kira siapa yang tidak mau, karena ini kan bagian dari investasi kita ya, bagian dari investasi kita di akhirat nanti. Saya kira kalau misalnya tadi memungkinkan ya kita siap saja lah ya. Mudah-mudahan dengan demikian nanti bisa memotivasi anggota dewan yang lain, bisa memotivasi orang lain ya untuk berbayar zakat seperti itu. Para hadirin, luar biasa komitmen dan tadi kesiapannya juga ya untuk memviralkan zakat lah lewat beliau yang sudah sangat viral. Kita sangat berharap. Hari ini kan boleh dilihat di boleh. Saya upload layar yang hari ini di Instagram saya. Luar biasa. Saya upload cuma story. Ini bukan story, ini saya upload di feed. Saya langsung bisa kelihatan sebagai pendukung. Bahkan saya ajak kolaborasi Basnas Provinsi tapi nggak diupload, mungkin akunnya siapa yang megang dulu. Saya undang untuk kolaborasi, saya upload di Instagram saya sebagai dukungan. Saya ingin memviralkan kewajiban zakat kegiatan hari ini. Iya, Kang Dede Rohana, masih banyak ya hal-hal yang kita tanyakan ke depan, tapi tentu saja akan lebih menarik kalau nanti di sesi acara-acara berikutnya lah gitu. Karena waktu yang membatasi kita, Kang Dede, para hadirin semua, para kalangan milenial dan juga tadi yang telah menikmati alunan musik dari KPIJ Rangkas Bitung, kemudian mendapatkan banyak informasi, gagasan-gagasan yang brilian dari narasumber kita pada siang hari ini. Tentu saja ini menjadi semangat kita bersama untuk senantiasa bersama-sama memberi komitmen bersama, bergandengan tangan dalam upaya menggerakkan zakat di Provinsi Banten sehingga tiap tahun terus meningkat dan manfaat terutama ya yang dirasakan oleh masyarakat semakin banyak, semakin merata. Di daerah-daerah pelosok juga akan merasa
manfaat dari zakat, dan tadi terutama adalah menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan mania setiap tahun tumbuh, sehingga saat nanti dia menjadi seorang muzaki akan memiliki kesadaran untuk berzakat. Zakat akan menjadi lifestyle bagi kalangan mania. Itu dari saya sedikit ringkasan mungkin Kang Dede ya. Dari saya terakhir nih Dede, silakan imbauan kepada masyarakat maupun dengan kalangan mania berkenaan dengan zakat. Masyarakat Banten dimanapun pemirsa kabar Banten ya. Ya. Ingat, zakat itu keren, zakat itu kewajiban kita ya. Zakat itu tidak ada yang hilang, zakat itu investasi jangka akhirat. Zakat itu harus menjadi sebuah kebutuhan ya, karena ini menjadi kewajiban kita agama kita. Yuk kita berzakat, karena zakat itu keren. Nah, karena gini nih, zakat itu keren. Itu closing statement pada siang hari ini, luar biasa. Namanya siapa dek? Noval. Ya. Noval. Sekarang kuliah di mana? Saya kuliah di Untirta jurusan Ilmu Komunikasi. Semester 4. Semester 4. Saya dari Balaraja. Balaraja. Ya. Saya Dede. Orang Balaraja. Ya. Orang tua apa kegiatan? Orang tua saya pedagang online. Bukan pedagang emas bukan ya? Kalau pedagang emas ini Pedagang emas, beras. Pedagang online apa yang dijual? Makanan-makanan kayak jorok, terus kemudian makanan-makanan daerah. Anak berapa? Saya anak pertama. Anak pertama. Punya berapa saudara? Punya 4 saudara. 4 saudara. Yang jual itu bapak apa ibu? Dua-duanya. Dua-duanya jualan ya. Asli orang Belanda bapak ibu. Ya. Oke. Sekarang apa harapannya setelah mendapatkan program ini supaya menjadi sarjana di keluarga ini? Oke, saya sedikit memberikan testimoni ya. Ya. Jadi saya berasal dari keluarga yang bisa disebut kurang mampu, orang bisa berdagang, dan saya kuliah dibiayai oleh Bajnas. Saat ini saya kuliah di Untirta, jurusan Ilmu Komunikasi yang jurusan konsentrasi jurnalistik. Saya rasa Bajnas membantu mencapai mimpi saya. Saya ingin menjadi orang yang berhasil lah. Saat ini saya sedang belajar jurnalistik juga di Rumah Dunia. Saya banyak juga. Saya alumni Rumah Dunia. Oke. Saya masuk angkatan 2007. Saya belajar nulis juga dibimbing juga sama Mas Gong. Kemudian belajar. Saya juara 1 lomba karya tulis ilmiah mahasiswa Provinsi Banten tahun 2006. Yes. Jadi saya beruntung ketemu dengan beasiswa Bajnas, kemudian juga ketemu dengan Mas Gong. Sekarang pada akhirnya saya beranggapan dan bilang juga ke teman-teman yang lain bahwa kuliah itu nggak perlu memakai uang pribadi. Jadi ada kok lembaga-lembaga seperti Bajnas, kemudian juga dari pemerintah yang menyediakan uang itu untuk kita bisa menggapai pendidikan gitu. Pada akhirnya saya bermimpi juga Prof gitu bahwa saat ini saya ingin, semoga tahun ini jadi, saya ingin buat buku gitu, kemudian juga saya ingin melanjutkan kuliah di luar negeri. Mantap lah impiannya. Bapak sama ibu pendidikan apa? SMA. SMA ya? Ya. Oke. Nah ini karena dibiayain sama Basnas ya, setiap napasnya harus ingat bahwa di sini ada titipan, ada uang zakat ya yang digunakan untuk mau kuliah. Jadi kalau mau malas-malas harus rajin. Aduh ada uang zakat di sini. Kalau mau nakal ingat waduh saya ada uang zakat supaya kuliahnya benar, supaya semangat gitu. Ya. Cukup Prof. Terima kasih. Tidak berpanjang kata lagi nih Kang Dede, saya akhiri bincang seputar zakat pada siang hari ini. Sobat Basnas dan Kabar Banten, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.